Ada yang kesulitan mungkin? Atau masih belum paham? Silahkan untuk disampaikan di sini atau ditanyakan kembali, hingga nanti bisa lebih mudah untuk kita membahas yang masuk ke reaksinya ya. Tidak ada masalah? Cukup jelas ya? Atau gimana? Monggo. Coba cek aja sebentar untuk soal slide 41 yang B. Slide 41 yang poin B. Ya, silahkan coba kita cek pemberian namanya Fajar Rahani. Apa Mbak namanya? Sebentar Ibu, baru buka PPT-nya. Ya. Sudah? Satu Butena bukan Ibu? Yang ini Mbak, yang alken ya. Bentar ya, saya share coba. Kelihatan nggak di layar? Nah itu yang poin B, yang poin B. Berapa rantai terpanjangnya? Nah ya, terus berarti namanya apa? Sudah dikerjakan belum? Saya minta ngerjakan ya. Kan sudah dikumpul juga apa Watan ngumpul ya? Masalah ngumpul gitu. Halo? Sepertinya beda Ibu. Apa yang beda? Tugas ini di PPT nggak ada soal ini Ibu. Kemarin kan tentang alkana itu tuh. Iya Bu, tapi soalnya diminta untuk buat sendiri. Iya, terus kan tak tambah itu. Minta buat sendiri, kemudian saya tambahin, dapat nggak informasinya? Saya minta untuk menambah. Loh, gimana? Siapa kemarin yang yang saya infokan ya? Bentar. Saya minta untuk diinfokan pada teman-temannya. Itu MRO ya. Ya, ini kecampur. Ya, baik.
Oke, sekarang dicoba aja. Ini yang terlihat di slide. Dicoba untuk memberi nama. Yuk. Kelihatan kan ya? Ini di slide ya. Poin B. Mbak Fajar, kelihatan nggak di layar? Kelihatan Ibu. Iya, coba diberi nama. Untuk yang poin B, 2 kloropentanol. Kurang lengkap. Coba dilengkapi Hilma Ayunia. Kurang lengkapnya di mana dalam memberi nama? Atau silakan yang lain yang memberi, ini berarti masih belum. 2 kloro 2 pentena, Ibu. Iya, 2 kloro 2 pentena. Jadi letak ikatan rangkapnya itu ditujukan di mana? Karena kalau kita nggak nyebut 2 kloro 2 pentena itu nggak jelas ikatan rangkapnya di mana. Misalnya tadi yang disebut oleh Fajar 2 kloro pentena. Kan nggak tahu nanti kalau disuruh gambar, coba gambar 2 kloro pentena. Lah Anda mau gambar ikatan rangkapnya itu nanti di mana? Di posisi mana kalau nggak ditulis angka 2-nya. Kan bisa nanti bisa jadi 2 kloro 1 pentena. Berarti nanti letaknya di C nomor 1. Ya kan? Atau 2 kloro misalnya 3 pentena. Berarti nanti ada di C nomor 3 misalnya gitu. Jadi nggak akan sama dengan struktur yang tertera di sini. Jadi gitu ya. Harus ditunjukkan nomor C rangkapnya itu ada di nomor berapa. Paham ya? Sudah paham? Sudah Ibu. Ya, kalau gitu kita bisa masuk ke reaksi, yaitu reaksi pada bentar ini. Nah, udah ya, muncul ya. Nah, reaksi pada alkena, dan alkuna. Sebentar. Kalau saya share screen, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Sudah, berarti lebih jelas ya. Ya baik, untuk reaksi ya pada alkana, alkena, alkuna. Untuk alkana ini karena semua ikatan dalam senyawa alkana itu adalah tunggal ya, tidak ada ikatan rangkapnya, maka di situ tidak ada ikatan pi. Nah, sehingga ikatan di senyawa-senyawa alkana itu cukup kuat. Tidak banyak reaksi yang terjadi pada alkana. Ya. Nah, ini kita lihat reaksi yang ada itu hanya reaksi substitusi dengan halogen. Itu yang mungkin. Misalnya metana dengan klorida, gas ya, berupa gas. Nanti akan digantikan. Jadi reaksinya merupakan reaksi substitusi di mana satu atom H digantikan oleh satu atom halogen. Tukeran gitu. Nah, reaksinya hanya seperti itu. Kalau misalnya alkana tersebut paling banyak kan mengikat 4 hidrogen ya. Jadi nanti dia bisa digantikan ke 4 hidrogennya itu dengan 4 halogen. Tuh, bisa. Dan yang paling mungkin untuk dilakukan reaksi substitusi itu hanya dengan gas klorida dan bromida. Adapun reaksi yang lain yang mungkin adalah reaksi oksidasi. Nah, di mana reaksi oksidasi itu nanti reaksi dengan oksigen yang menghasilkan CO2 dan
H2O. Nah, setiap hidrokarbon itu apapun ya, C-nya berapapun jumlahnya, CnH2n, jadi ini adalah rumus untuk alkana. Kalau direaksikan dengan oksigen, artinya mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi, itu akan dihasilkan CO2 dan H2O. Nah, hanya itu reaksi yang terjadi di alkana. Ya. Sementara kalau alkena dan alkuna, di situ kan terdapat ikatan rangkap, di mana salah satunya itu merupakan ikatan pi, ya. Jadi ada sigma, ada pi. Nah, yang ikatan sigma itu berarti juga seperti alkana, dia mempunyai kekuatan ikatan yang cukup kuat. Nah, sementara yang ikatan pi itu, di sini ikatan pi relatif lebih lemah. Elektron yang ada di ikatan pi juga lemah, sehingga dia mudah bereaksi atau putus gitu ya, jika ada spesies yang akan masuk. Tuh. Nah, dengan demikian itu ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada suatu alkena. Ini kita lihat reaksinya. Yang menarik, itu ya. Oh gitu, kok bisa ya? Oke, kayaknya kalau di slideshow terus dia nggak jalan. Coba saya ulangi ya. Ini jalan nggak? So, dia nggak mau jalan. Oke, kelihatan ya? Yang penting kelihatan gitu aja deh. Ya ini yang ikatan pi ya, tadi yang saya katakan dia relatif lebih lemah, sehingga ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi di alkena. Misalnya yang pertama hidrogenasi. Hidrogenasi berarti memasukkan gas hidrogen H2 pada alkena. Nah, ini berarti nanti akan terjadi pemutusan ikatan pi dan masuknya gugus H2 tadi. H2-nya masuk. Sebenarnya ini mudah ya dipahami ya, karena kita tahu pemutusan ikatan rangkap ya yang elektron pi tadi itu ketika putus maka pemutusan terjadi secara heterolitik. Heterolitik itu artinya dua buah elektron pi itu akan bergeser ke salah satu atom C, karena ini C dengan C ya, jadi bisa geser kiri, bisa geser kanan. Dimana kalau dia geser, maka elektronnya itu bergeser, pindah. Sehingga karbon ada yang bermuatan parsial negatif karena ketambahan elektron, dan yang ditinggal itu bermuatan parsial positif. Nah, kemudian hidrogennya H2 itu putus H, ya, dia akan masuk ke masing-masing C tadi. Nah, sehingga yang tadinya rangkap menjadi ikatan tunggal, artinya yang tadinya alkena maka akan menjadi alkana. Ya, tinggal kita tambahkan hidrogen saja. Ya, awalnya kan kalau alkena dia kan jumlah hidrogennya misalnya kita lihat ya di sini yang contoh ini kan satu ya ngikat satu hidrogen ya. Nah, kemudian dengan H2, nah ini H2-nya nambah ini. Jadi nanti
hidrogennya jadi yang di sini tidak ada hidrogen ya, yang alken kan sudah 4 ini ikatannya, jadi dia tidak ada hidrogen. Ini CC kan, ngikat CC ya, CC. Tadinya tidak ada hidrogen, terus mengalami hidrogenasi, berarti ketambahan hidrogen. Nah, jadi nambah hidrogen masuk di masing-masing karbon. Jadi kalau untuk reaksi hidrogenasi mudah saja ya, bahwa yang awalnya alkena kemudian dia ketambahan hidrogen sehingga menjadi alkana. Tuh. Misalnya ada contoh soal, maka Anda tinggal mudah saja tinggal nambahin hidrogen, tetapi tentu saja ikatan rangkapnya menjadi hilang. Paham ya? Nah, yang kedua, tipe kedua adisinya adalah adisi elektrofilik. Ini jika ada spesies yang berbeda muatan. Kalau tadi H2 itu kan sama ya. Nah, sekarang yang berbeda muatan. Prinsip pemutusan ikatan rangkapnya sama. Ya, ketika putus ikatan pi, maka kan tadi ada yang parsial negatif, ada yang parsial positif, C-nya ya. Nah, C yang parsial positif itu disebut sebagai karbokation. C+, C bermuatan positif. Karbokation, karbon yang bermuatan kation. Karbokation jadinya. Nah, itu karbokation. Nah, kemudian nanti spesies yang menyerang itu, misalnya kalau adisi elektrofilik itu adalah yang asam halida, HCl misalnya. Jadi H dan Cl. Nah, ini YZ, ini simbolnya di sini misalnya YZ ya. Nah, berarti kan nanti kalau putus Y dengan Z ini ikatannya, maka dia akan ketarik ke atom yang lebih elektronegatif ya. Ini kalau HCl, berarti kan ketariknya ke Cl. Sehingga Cl- H+ gitu ya. Nah, yang Cl- inilah yang nanti akan nempel di C karbokation, C yang bermuatan positif. Nah, karena ini merupakan reaksi adisi, jadi HCl tadi masuk semua, H masuk, Cl masuk. Nah, hidrogennya kemana? Hidrogennya tentu ke C yang bermuatan negatif, karena hidrogennya tadi kan jadi H+. Nah, H+ masuk ke C yang bermuatan negatif. Jadi HCl masuk semua, YZ masuk semua. Atau ini lebih jelas, ya, coba kita perhatikan di sini. Ini putus ya ikatan rangkap, maka kan kemudian ada yang C-nya jadi C-, kemudian C+. C+ ini orbitalnya kosong ya, ini ada orbital kosong. Ini kan ingat, ini ikatan pi kan tumpang tindih orbital P dengan P ya. P dengan P. Nah, elektronnya geser ke salah satu C, maka C yang ditinggalkan orbital P-nya jadi kosong. Nah, ini orbital yang kosong inilah yang kemudian akan diisi oleh spesies yang muatannya negatif. Nah, spesies yang muatan negatif atau kaya elektron ini kita sebut sebagai nukleofil. Nukleofil suka pada nukleus. Nukleus itu kan muatannya positif. Jadi nukleofil masuk. Nah, ini jadi contoh untuk adisi HCl. Adisi HX atau HX itu ya, maka dia akan masuk ke salah satu C yang muatannya positif. Nah, kalau alkenanya itu berupa alken yang simetris ya, misalnya ini kan 2 butena, contoh yang bawah ini ya, itu kan 2 butena. Nah, 2 butena itu nanti kalau Cl-nya mau masuk ke, Anda bisa milih ya, jadi ketika putus ikatan rangkap itu sebenarnya elektron kan bisa geser ke C yang mana aja dari 2 itu.
Nah, itu kita bisa milih. Nah, untuk alken yang simetris itu sama saja ya, mau geser ke kiri atau kanan itu sama aja. Sehingga X-min-nya juga bebas mau milih mana aja. Misalnya milih di C yang kiri atau kanan itu hasilnya akan sama. Ini jadinya 2 bromo butana. Kalau nempel yang di sebelah sini kan sama aja, jadinya namanya juga 2 bromo butana. Jadi sama, yaitu untuk alken yang simetris. Nah, yang jadi perhatian itu jika alkennya tidak simetris ya, jadi tidak sama gitu. Pada C yang ikatan rangkap itu tidak sama jumlah atom yang diikat. Nah, maka untuk kasus seperti itu ada aturan yang disebut aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov itu akan memilih ya selektivitas. Jadi memilih kemana dia akan nempel itu X-min-nya itu. Nah, aturan Markov-Nikov untuk bisa diingat gitu ya. Nanti penjelasan secara ilmiahnya nanti saya setelah slide ini, tapi paling tidak untuk ngingat-ngingat kalau ada alkena yang tidak simetris, misalnya direaksikan dengan HBr misalnya, nah hanya nempel kemana? Hidrogennya menempel ke karbon yang mengandung lebih banyak hidrogen. Nah, kita lihat contoh ini ya. Ini namanya apa ini? Alkennya. Yang paling atas ini. Namanya apa? Coba silakan ada yang kita fokus di yang C ikatan rangkap ya. Di C nomor 1 dan 2. Di C nomor 1 itu jumlah hidrogennya berapa? 2. Kemudian di C nomor 2 berapa? 1. Banyak yang mana? Banyak di C nomor 2. Nomor 1 ya. Nah, maka ketika direaksikan dengan HBr, hidrogennya nempel di C nomor 1. Nah, sementara BR-nya ya berarti akan nempel di C nomor 2. Begitu ya. Jadi ini untuk ngingat-ngingat aja bahwa hidrogen itu akan ngumpul, akan menuju di karbon yang hidrogennya juga lebih banyak. Gitu. Nah, ini jawabannya tadi ya. Oh, tadi dengan HI ya. Nah, dengan HI. Nah, ini ya, I-nya jadi nempel di C nomor 2. Begitu. Itu untuk ngingat-ngingatnya. Jadi Anda kalau ada reaksi adisi alkena dengan HX, hidrogen halida, lihat aja mana hidrogennya, jumlahnya yang lebih banyak mana. Nah, nanti hidrogen dari HX, HCl, HI, HBr, itu menuju ke situ, ke C yang lebih banyak hidrogennya. Tapi kalau diminta mekanisme, nah maka harus tahu. Itu kalau hanya diminta produk ya, untuk mengingatnya. Maka kalau diminta bagaimana mekanismenya, nah ini kita lihat di sini. Seperti saya sampaikan tadi, yang putus adalah ikatan pi, di mana pemutusan ikatan itu akan bergeser ke salah satu atom ya, ke kiri, ke sebelahnya, ke kiri atau ke kanan. Nah, karena ini sama-sama C, pada C yang berikatan rangkap kan sama-sama C. Beda kalau HCl gitu kan otomatis dia ketarik ke atom yang lebih elektronegatif ya, ke Cl. Tapi kalau C sama C kan sama posisinya. Nah, maka Anda boleh membuat 2 model ya. Bisa menuliskan
dua kemungkinan karbokation yang terbentuk. Itu dua-duanya digambar aja. Misalnya yang atas itu berarti kan elektron geser ke kanan, C yang ke kanan yang ujung ya, sehingga C yang tengah menjadi bermuatan positif. Nah kalau yang bawah itu elektron Pi-nya geser ke C yang sebelah kiri, sehingga muatan positifnya ada di ujung. Sampai sini paham nggak penjelasannya? Jadi ada dua kemungkinan C positif yang disebut C karbokation. Udah ya? Paham ya? Nah, setelah ada gambar dua, baru kemudian misalnya diadisikan dengan HBr. Nah, di situ HBr kan berarti H plus Br min ya. Nah, otomatis yang bermuatan negatif itu nempel ke C karbokation. Nah, ada dua produk pasti. Maka yang mana yang akan kita pilih? Nah, berdasarkan aturan Markov-Nikov, maka intermediate yang dipilih adalah intermediate karbokation yang paling stabil dari dua kemungkinan yang ada. Mana yang lebih stabil? Nah, kita lihat yang bawah itu C positifnya atau karbokationnya itu berposisi primer karena dia hanya mengikat satu C yang lain. C primer. Tapi kalau yang di atas itu posisinya karbokationnya sekunder. Nah, urutan stabilitas karbokation dari segi energi itu C karbokation tersier itu yang paling stabil. Jadi C tersier lebih stabil dari C sekunder, lebih stabil dari C primer. Sehingga yang dicarikan yang lebih stabil, maka milihnya yang C karbokation sekunder. Nah, itu jadi dari stabilitas energi aktivasi ya. Jadi lihat sini ada diagram energi aktivasi ini. Ini di sini yang posisi C karbokation sekunder itu energi aktivasinya lebih rendah. Nah, kalau energi aktivasi lebih rendah itu akan lebih cepat tercapai. Lebih cepat dilampaui sehingga produknya juga jadi lebih cepat terbentuk. Tapi yang karbokation primer itu kan lebih tinggi nih energinya. Jadi lebih butuh tenaga gitu, lebih butuh energi untuk bisa sampai ke tingkat energi aktivasi ini. Jadi lebih lama reaksinya. Jadi begitu ya. Jika nanti ada dua bentuk karbokation, maka kita pilih intermediate karbokation yang lebih stabil sehingga nanti yang bermuatan negatif nempel di situ. Nah, ini Anda boleh buat kemungkinan ini ya, dua-duanya boleh, tapi yang Anda tulis atau Anda sampaikan itu adalah produk yang stabil saja. Itu jika nanti adisinya pada alken yang tidak simetris, maka berlaku aturan Markov-Nikov. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Bisa dilanjut ya. Nah, ini yang untuk penataan ulang itu saya kira saya lewati aja. Karena kasus ya. Nah, jika sudah dipahami yang terkait Markov-Nikov, maka nanti ada yang disebut anti Markov-Nikov. Jadi kalau anti Markov-Nikov itu berarti kebalikannya. Kalau tadi aturan Markov-Nikov bisa Anda pahami, maka ini nanti yang anti Markov-Nikov itu berlaku sebaliknya. Kapan itu terjadi? Itu jika ada tambahan peroksida. Jadi jika dalam reaksi terdapat peroksida. Peroksida itu misalnya H2O2 gitu ya.
senyawa-senyawa peroksida. Nah, maka kalau nanti ada peroksida, yang berlaku sebaliknya. Mengapa demikian? Ini karena untuk yang dengan adanya peroksida, maka dia akan mengarahkan reaksi itu terjadinya mekanismenya secara radikal. Jadi pemutusannya ikatan itu dengan homolitik, secara homolitik. Beda dengan heterolitik tadi kan 2 elektron pindah semua ya. Tetapi kalau homolitik itu masing-masing 1 elektron. Nah, jadi terbentuk radikal seperti ini nih. Jadi dia memutus ikatan itu secara radikal. Sehingga elektronnya itu enggak geser semua, 2 elektron sepasang itu geser semua enggak, tapi satu-satu. Nah, jadinya ada 2 radikal. Misalnya ini ya, ada peroksida yang membuat radikal itu siapa ya peroksida itu? Ini peroksida ini contohnya ini H2O2 itu ya, atau hanya diganti R bisa. Ini dia dengan adanya panas itu akan membentuk radikal. Nah, karena radikal ini elektronnya cuma 1, maka dia akan berusaha untuk mencari pasangannya. Jadi memutus ikatan juga secara radikal. Nah, jadi dia mutus HBr juga secara radikal, sehingga Br-nya bukan jadi Br-. Kalau Br- kan elektronnya 2 ya, sepasang ya. Tapi ini jadi Br radikal, 1 elektronnya. Nah, Br yang punya 1 elektron ini juga pasti pengen, biar stabil, itu pengen mencari pasangannya, mencari 1 elektron lagi. Nah, dia mutus ikatan rangkap, ikatan pi, secara radikal. Nah, mutus secara radikal akhirnya kan terjadi radikal lagi. Jadi kalau mekanisme reaksi radikal secara radikal itu istilahnya tuh reaksinya itu berlangsung kontinu gitu ya, terus-menerus, dan itu berlangsung secara radikal terus. Jadi terus dihasilkan radikal terus. Nah, gitu. Sampai berhenti ya, sampai berhenti. Artinya sampai sudah ada lengkap pasangan elektronnya, nah maka baru selesai reaksinya. Sebenarnya kalau dilihat mekanisme itu hampir sama. Intinya adalah ingin mencari intermediate yang paling stabil, gitu ya. Kita lihat di sini ya, Br radikal itu tadi kan memutus ikatan rangkap secara radikal. Jadi ada 2 kemungkinan sama ya, seperti Markovnikov. Ada 2 kemungkinan, tapi ini bentuknya kan radikal. Ada radikal primer karena ini letaknya di ujung. Ada yang ini, yang atas ini radikalnya posisi tersier ya, karena mengikat 3C yang lain. Nah, kemudian dengan HBr maka dia akan sama sebenarnya memilih posisi intermediate yang lebih stabil. Nah, yang lebih stabil kan yang tersier ya. Yang tersier ini jadinya hidrogennya nempel di situ. Nah, namun produknya kan berarti kebalikan dari produk Markovnikov. Tapi secara mekanisme sebenarnya sama, yaitu bagaimana mencari intermediate yang paling stabil. Jadi ini Anda bisa membandingkan adisi HBr tanpa dan dengan peroksida. Kalau tanpa peroksida, berarti tadi ya pakai aturan Markovnikov ya. Dengan peroksida itu sebaliknya, hasilnya sebaliknya. Jadi nempelnya di C yang sebaliknya, di dalam C ikatan rangkap. Nanti kalau sudah nempel HBr-nya, otomatis ikatan rangkapnya kan sudah nggak ada. Sehingga produknya dari alken yang mengalami adisi tentu menjadi alkana, tetapi sudah ketambahan halogen. Gitu. Nanti Anda bisa coba beberapa latihan di sini ya. Ini
sudah ada jawabannya, namun Anda bisa tutup dulu misalnya kalau mau latihan ya. Nah, tutup, kemudian dicoba, dikerjakan. Nah, nanti sebagai ini untuk evaluasi dilihat, oh benar nggak ya, udah benar belum jawaban saya. Nah, di sini kan ada keterangan nih di atas panah ini, ada peroksida atau enggak. Nah, kalau tidak ada peroksida berarti mengikuti aturan Markov-Nikolson. Ini bisa dicoba ya. Saya lanjutkan. Untuk adisi yang berikutnya, sebenarnya prinsipnya itu sama, nanti tinggal yang mau dimasukkan apa, begitu aja. Untuk H2O ini dalam hal ini adisi H2O ini mirip dengan halida tadi, HCl tadi mirip. Karena H2O nanti kalau misalnya putus kan jadi H plus OH min. Nah, OH min nanti akan nempel ke C karbokation yang lebih stabil. Jadi intinya sama. Bedanya di mana? Bedanya kalau H2O ini karena dia molekul yang kecil, air kecil ya, maka dia akan lebih efektif, lebih cepat berlangsung jika kita tambahi katalis dulu. Katalis asam ya, plus ini katalis asam. Sehingga katalis inilah yang akan lebih dulu memutus ikatan rangkap. Bentar ya. Nah, kalau tadi ya dengan adanya H itu akan memutus ikatan rangkap dulu. Jadi dia yang duluan memutus ikatan CC rangkap itu menjadi C plus dan C min. Itu tadi ya kan geser kan elektronnya. Nah, otomatis H plus kan nempel di C yang bermuatan negatif. Sehingga akan diperoleh C bermuatan positif atau yang kita tadi kenal sebagai karbokation. Nah, baru air masuk. Air H2O itu berperan sebagai nukleofil yang menyukai positif. Kenapa? Karena atom O punya pasangan elektron bebas. Nah, nempel H2O-nya di C yang bermuatan positif itu. Ya, baru kemudian nanti di akhir H plus-nya akan lepas lagi. Jadi, produk dari adisi air terhadap alkena itu adalah suatu alkohol. Gitu. Ini kalau tidak latihan memang agak ini ya, awang-awang gitu ya. Anda bisa coba nanti. Banyak sebenarnya latihan di sini dicoba sendiri dan apa namanya sebagai evaluasi gitu ya. Jangan dilihat karena jawabannya sudah ada. Saya selesaikan dulu. Nah, sementara untuk yang adisi halogen, ini adisi H2 ini mirip dengan
hidrogenasi tadi, H2 karena molekulnya sama. Kalau halogen berarti Cl2, Pr2, I2 gitu. Ini persis mekanismenya, yaitu kedua molekul masuk di masing-masing C, sehingga memutuskan rangkap dan molekul halogen masuk. Jadi produknya sama, dari alkena jadi alkana, namun ketambahan 2 halogen pada masing-masing C. Itu lebih simpel kalau molekulnya sama. Nah, ini contoh yang bisa Anda coba ya, latihan ya. Tapi ini Anda coba yang pertama aja dulu ya. Dicoba kerjakan yang pertama aja dulu untuk tes ya. Saya tes nomor satu, ini nomornya ke bawah ya. 1, kemudian 2, 4. Itu dulu. 1, 2, 4. Nomor 2 nggak usah bingung dengan B2H6, itu pelarut saja. Intinya di situ ada reaksi yang kedua itu H2O2, berarti ada penggunaan apa? Peroksida nanti dengan OH-. Yang nomor 1 kita coba Anissa. Yang nomor 2 Ilma. Nomor 4 Namira.
Tadi nomor 1 siapa ya? Sudah belum? Hilma ya tadi ya? Halo? Ini mana nih? Ada nggak nih Hilma? Ada nomor 2 itu. Oh, nomor 2. Nomor 1 tadi Anita apa ya? Iya. Iya, udah belum Mbak? Ya Mbak Anissa. Apa namanya sebelum di rahasia 2? Tadi dari Bu Isna. Kok suaranya kecil banget? Apa? Halo? Putus-putus. Suaranya siapa? Suara saya? Oh, oke oke oke. Sudah ganti yang lain. Mau menjawab. Ayo, siapa yang mau mencoba memberi nama untuk yang pertama itu? Itu gampang banget tuh itu ya, itu reaksinya cuma sama H2. Nggak usah takut salah ya, coba aja mencoba menjawab. Nanti kan kita evaluasi, benar apa salah. Kalau masih salah, di mana salahnya? Gitu. Coba ini senyawa apa ini? Cincin segi apa? Cincin segi berapa itu? Nah, 5. Berarti kalau cincin segi 5 apa? Siklopentena ya. Nah, kemudian dia ada di karena kalau dalam bentuk siklik maka otomatis yang rangkap itu kita jadikan C nomor 1 ya. Karena kan nggak jelas nomornya di mana, maka itu jadi prioritas dari C nomor 1. Berarti kan di situ di C nomor 1 dan 2 ada gugusan metil. Ya. Jadi namanya apa? Ya. Ya, itu ya jadi 1,2 dimetil siklopentena. Nah, dengan reaksi H2, maka ini nanti pentenanya kan putus ikatan rangkapnya. Sehingga jadi nanti 1,2 dimetil siklopentana ya, jadi alkana. Ya, paham ya? Yuk yang lanjut nomor 2 yuk. Nomor 2 itu berarti dengan peroksida. Dengan peroksida berarti berlaku anti Markov-Nikov. Kebalikan
sebaliknya dari Markov. Oh, kami nempel di mana tuh? Di C nomor berapa? Tadi nomor 2, apa tadi nomor 2 ya? Apalagi? Ayo nomor 2 tadi siapa? Hilma. Apa sebelumnya nama alkennya? 3-metil-butena. Ayo, kurang lengkap. 3-metil-2-butena. Salah. Itu 2, 3. Alkennya ngitungnya dari mana? Alkennya ada di mana itu rangkapnya di C nomor berapa? C nomor 1. C nomor 1 ya, Bu? Oh iya, kenapa bilang 2? Kalau 2 nanti rangkapnya di C nomor 2 loh. Beda nanti. Jadi apa namanya ulangi? 3-metil-1-butena. Ya, 3-metil-1-butena. Nah, ini kan ini termasuk alken yang tidak simetris ya. Maka ketika dia direaksikan dengan uhamin, nah, uhamin itu nanti akan nempel mana di C karbokation mana. Tetapi di sini ada keterangan ditambahkan peroksida. Nah, jadi dia kebalikan dari Markov-Nikov. Nah, kira-kira mau nempel di mana uhaminnya? Di C berapa? Di C. Di C nomor Di C nomor 2, Bu. Kenapa? Coba ya, itu kan kita bisa cek C nomor, kan nanti putusnya di C nomor 1 dan 2 ya, karena rangkapnya kan ada di situ. Ada 2 kemungkinan karbokation, berarti ada yang di ujung dan di C nomor 1 dan C nomor 2. C nomor 1 maka akan membentuk karbokation apa itu? Primer ya. Yang kedua itu berarti C sekunder. Nah, maka uhamin kemana? Uhamin akan memilih ke karbokation yang lebih stabil. Namun kalau ada peroksida, maka ini kan sebaliknya. Harusnya dia nempel di C nomor 2. Tapi dengan adanya peroksida, maka ini berlaku sebaliknya. Sehingga uhamin itu milih nempel di C nomor 1 ya. Kan ada peroksida itu. Paham nggak? Gitu ya. Jadi jangan kejebak. Yang kita pastikan itu bagaimana kita memahami aturan Markov-Nikov. Nah, nanti kalau ada peroksida itu dibalik sebaliknya. Itu ya, Mbak Hilma. Iya, Ibu. Ya, selanjutnya ayo dicoba. Nanti yang lain nyoba ya, walaupun nggak saya panggil. Itu latihan sendiri lah ini. Cuma untuk menambah pemahaman kita bahwa kita sudah paham. Nanti kalau belum paham ditanyakan gitu.
Nah, ini yang nomor 4. Di sini ada peroksida nggak? Ada tulisan peroksida nggak? Nah, kalau tidak, maka berlaku aturan Markov-Nikov. Ini kan sebenarnya senyawanya sama nih. Antara nomor 2 dan 4 ini ya. Nah, jadi kalau tidak ada, maka berlaku Markov-Nikov. Sehingga nanti OH- yang nempel di C nomor 2. Ya, OH nempel di situ. Jadi H2O itu nanti kan jadi H plus OH-, sehingga yang masuk OH-. H2 isomatnya sebagai apa nih, Bu? Ini katalis yang tadi saya sampaikan, katalis asam. Bisa ditulis asamnya, bisa hanya tulis H plusnya saja. Tuh. Nah, jadi itu saya kira ya, tolong dicoba sendiri, latihan sendiri sampai paham. Buka-buka lagi slide-nya gitu. Jadi kalau minggu depan kita cek lagi masih paham atau belum ya. Karena kalau mau masuk ke reaksi oksidasi, saya kira yang adisi perlu dimantapkan. Saya kira begitu dulu ya kuliahnya ya. Ini nggak usah lama-lama, tapi yang penting Anda bisa memahami dengan baik. Saya kira begitu, silahkan berlatih yang banyak, di slide banyak latihan-latihannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami, diterima ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga jadi berkah buat semua ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.